wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah Fadlan, NPMG 1D017042. Ingin memaparkan hasil tugas UAS dari mata kuliah instrumentasi biomedis. Yang pertama, elektrokardiogram atau kita singkat dengan EKG. Jadi elektrokardiogram adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik pada jantung. Jadi untuk instrumentasinya sendiri bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini anggaplah ini gambar manusia ya, ada 3 buah. Jadi ini adalah rangkaian instrumentasinya seperti itu. Dan untuk mengukur menggunakan metode elektrokardiogram harus ada 3 rangkaian op-amp-nya, ada 3 rangkaian. Tapi ini saya pisahkan karena lebih mudah untuk menjelaskan. Bukan 3 orang ya, tapi 1 orang menggunakan 3 rangkaian. Yang pertama, ini kita lihat bahwa ini adalah op-amp-nya, ini ada ground-nya. Kemudian kita lihat bahwa di sini ada sumbu plus dari rangkaiannya, itu ada pada kaki kiri. Kemudian sumbu negatifnya itu ada pada dua titik, 2 elektroda, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah rangkaian yang pertama. Kemudian rangkaian yang kedua, ini rangkaian yang kedua ya, dia memiliki op-amp-nya di tangan kanan, awalnya di tangan kanan, dan ini nilai plusnya. Kemudian negatifnya yaitu ada di tangan kiri dan kaki kiri, sedangkan groundnya tetap pada kaki kiri. Kemudian rangkaian yang ketiganya yaitu nilai positifnya ada pada tangan kiri ya, jadi negatifnya ada pada kaki kiri dan tangan kanan. Bisa dilihat ini positifnya di kaki kiri, kemudian ini positifnya di tangan kanan, ini positifnya di tangan kiri, jadi secara bergantian seperti itu. Kemudian dapat dilihat ini bentuk keluaran dari sinyalnya. Yang pertama ada yang namanya P, yaitu tentang P atau depolarisasi atrial. Kemudian ada yang namanya QRS, ini sekaligus QRS, itu adalah depolarisasi ventrikular. Kemudian ada ST, yaitu repolarisasi ventrikular. Kemudian ada T, yaitu repolarisasi ventrikular. Kemudian ada QT interval. Ada QT interval yaitu sebagai depolarisasi dan repolarisasi ventrikular. Kemudian yang kedua yaitu elektroenkalografi atau sebuah peralatan atau alat atau metode yang digunakan untuk mengetahui aktivitas di lapisan terluar pada cerebral cortex atau pada otak manusia. Jadi arah pergerakan atau kontrol yang kita ingin outputkan itu menggunakan sinyal EEG, mana hasil konversi dari sinyal di otak atau gelombang otak menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal dari otak itu diambil dengan menggunakan elektroda yang menggunakan sistem peletakan dipolar, artinya diletakkan di sini. Ada lead 1, lead 2, dan lead 3. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Ini gambar orang ya. Ini gambar orang. Jadi lead 1-nya yang ini, lead 2-nya yang ini, lead 3-nya yang ini. Jadi lead 1 adalah resistansi 1, lead 2 resistansi 2. Kemudian ada op-amp, groundnya di sini alias terhubung di sini ke lead 3-nya, dan output sinyal akan dikeluarkan. Nah, untuk sinyalnya sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu tidak periodik, artinya sinyalnya acak. Kemudian yang kedua
tidak mempunyai pola baku. Tadi dia acak seperti ini, bisa dilihat. Yang ketiga, mempunyai amplitudo tegangan yang rendah sehingga mudah terkena noise. Yang keempat, mungkin itu saja, 3 saja. Kemudian ini adalah ciri-ciri frekuensi yang dihasilkan ya. Gelombang frekuensi yang dihasilkan, yang pertama ada gelombang delta, yaitu kurang dari 4 Hz. Kemudian ada gelombang alpha, yaitu 4-7 Hz. Kemudian ada gelombang beta, yaitu 8-12 Hz. Dan ada gelombang gamma, yaitu 21-40 Hz. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu elektromiografi atau EMG, yaitu merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengetahui fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listriknya, yaitu ini ototnya ya. Kalau sebelumnya EEG otaknya, EKG jantungnya, sekarang ototnya. Nah, untuk peletakan instrumentasinya sendiri, dia ada di tangan. Jadi positifnya lead satunya atau lead satunya A ya, saya namakan A, lead 2 nya B. Nah ini positifnya, ini negatifnya, nah ini outputnya. Dan groundnya menuju ke lead 3, yaitu di bagian tangan ujung seperti ini. Nah kemudian penjelasannya seperti ini. Anggaplah A ini katoda positif ya, seperti di gambar, dan B katoda yang negatif. Jadi ketika tangan kontraksi atau bergerak seperti ini, maka katoda A akan positif dan katoda B akan negatif. Kutubnya akan positif dan yang B akan negatif. Tapi ketika saya relaksasi, maka akan kebalikan. Yang B berubah kutub, yang A pun berubah kutub. Jadi bisa dilihat gelombangnya seperti ini, seperti sinyal listrik alternating current atau sinyal listrik bolak-balik. Ini ketika kontraksi, ini ketika relaksasi. Nah, kemudian untuk sinyal keluaran EMG sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama, rentang atau range frekuensinya hanya dari 20 sampai 500 Hz. Kemudian tentang tegangannya yaitu 0,4 sampai 5 volt. Milivolt. Jadi ini ya contohnya. Ini milivolt. Anggaplah ini sinyal yang diinputkan oleh otot seseorang. Itu rentangnya itu antara min 2,5 milivolt dan 2,5 milivolt. Seperti ini bentuk sinyalnya. Jadi intinya ini adalah diagram pemetaan ya, diagram secara garis besar ya. Gimana sih listrik dari tubuh kita bisa diukur? Yang pertama elektroda ya, dari elektroda. Artinya tubuh manusia sebagai objek ukurnya kita letakkan elektroda, plus dan min. Kemudian ada yang namanya pelindung atau rangkaian proteksi. Kemudian ada yang namanya op-amp yang gunanya untuk amplifier atau penguat sinyal. Setelah sinyalnya dikuatkan, kemudian ada yang namanya filter. Filter ini bisa bermacam-macam, bisa low pass ataupun high pass. Low pass, nah ini gunanya untuk menyaring sinyal dari noise yang ada itu. Kemudian ada ADC, yaitu analog to digital converter. Jadi sinyal analog yang dihasilkan dikonvert menjadi digital. Dan terakhir akan ditampilkan pada komputer atau PC di LCD atau displaynya masing-masing. Itu saja presentasi atau pemaparan dari saya terkait EKG, EEG, dan EMG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.